Sistem pemurnian monster, bab 111 sampai dengan 115. Bab 111 terlalu kejam. Apakah kamu benar-benar begitu acuh tak acuh terhadap hidup atau mati temanmu? Men Yang mengajukan pertanyaan kepada Xia Fukun dengan sebuah pertanyaan di benaknya. Dia tidak pernah menjadi temanku. Bahkan jika kau membunuhnya, aku tidak akan merasa bersalah. Xia Fukun berkata sambil tertawa. Jadi begitu. Men Yang berpikir dalam hati. Pantas saja. Lalu menyuruh Li Qinghe disingkirkan. Karena Li Qinghe tidak bisa mengancam Xia Fukun, maka Li Qinghe tidak berguna. Mereka membawa Ye Qingwan keluar lagi. Ekspresi Xia Fukun sedikit berubah. Men Yang mencibir. Bagaimana? Kau akhirnya menemukan orang yang tepat kali ini, bukan? Aku sarankan kau menyerah dengan patuh. Mengingat kau telah membantu kami membunuh Hui Tailang, kami tidak akan melakukan apapun padamu. Selama kau pergi dengan patuh, kami akan saling membiarkan. Setelah mendengar kata-kata Men Yang, bibir Xia Fukun melengkung membentuk senyum dingin. Jika itu terjadi sebelumnya, mungkin saya akan mempertimbangkan untuk menerimanya. Tapi tahukah kamu, orang yang pernah mengancamku dulu, rumput di kuburannya sudah lebih dari 3 meter tingginya. Apa artinya? Kepala desa Manyang tidak mengerti maksud di balik kata-kata Xia Fukun dan terdiam sejenak. Kira-kira pada waktu itulah, binatang buas iblis di kaki Xia Fukun. Dia mulai mengayunkan tongkat besar di tangannya. Dewa iblis itu sangat dahsyat. Suara aneh keluar dari mulut dewa iblis api di bawah kaki Xia Fukun. Suaranya mirip dengan nyanyian. Suara itu menyebar dalam lingkaran konsentris. Men Yang dan kelompoknya mendapati bahwa tubuh mereka mulai gemetar tak terkendali, dan mereka menjadi tidak mampu bergerak. Dan Xia Fukun, tepatnya, seharusnya berada di atas kepala dewa iblis api. Awan gelap mulai berkumpul, lambat laun. Awan gelap itu mulai berubah menjadi merah kehitaman. Segera setelah itu, bola api gelap melesat keluar dari awan. Kobaran api yang tak terhitung jumlahnya mulai menyembur keluar dari awan tebal dan gelap itu. Xia Fukun mengulurkan tangan dan memberi isyarat kepada Ye Qingwan. Dan Ye Qingwan muncul di sampingnya. Anda sudah pulih? Ye Qingwan bertanya dengan heran. Yah, meskipun belum pulih sepenuhnya, sudah pulih sekitar 70–80%. Xia Fukun menyeringai. Efek samping dari menyewa binatang iblis tingkat ke-10 ke tubuhnya, termasuk sistem pemurnian iblis, terlalu besar untuk dia tangani sekarang. Oleh karena itu, kecuali jika situasinya hidup dan mati, Xia Fukun merasa lebih baik tidak mencobanya lagi. Lagi pula, dia beruntung telah bertemu monster-monster ini kali ini. Jika dia kurang beruntung, mungkin akan membutuhkan waktu lama baginya untuk pulih. Barulah setelah sistem pemurnian iblis dipulihkan, Xia Fukun mengetahui bahwa sistem tersebut sebelumnya mengalami periode pembekuan, dan kekuatan yang terus-menerus disumbangkan oleh hantu dan monster tersebut telah menyebabkan periode pembekuan ini berakhir sebelum waktunya. Selagi kau sedang memamerkan cintamu, tolong bantu aku. Kobaran api iblis dari dewa iblis api turun dari langit, melahap seluruh desa terpencil itu dalam kobaran api yang mengerikan. Li Qinghe merasa dirinya terbakar panas, hampir seperti sedang dimasak, dan buru-buru berteriak memanggil Xia Fukun. Xia Fukun awalnya tidak ingin repot-repot berurusan dengan Li Qinghe, tetapi karena Li Qinghe masih berguna untuk rencananya, dia memberi isyarat kepada Li Qinghe, dan Li Qinghe segera tertarik menghampirinya. Berdiri di atas dewa iblis api, kelompok itu menyadari bahwa Men Yang dan yang lainnya dari desa terpencil itu berteriak dan meronta-ronta di tengah kobaran api yang dahsyat di bawah kekuatan luar biasa dewa iblis tersebut. Meskipun kepala desa Men Yang dan kelompoknya sudah bertindak agak berlebihan, bukankah kita juga terlalu kejam? Ye Qingwan menutup mulutnya. Dia tidak mengetahui identitas Men Yang dan yang lainnya. Itulah sebabnya dia mengatakan hal-hal seperti itu. Apakah itu berlebihan? Xia Fukun mencibir. Jika mereka berani menargetkanmu dan menggunakanmu untuk mengancamku, mereka harus siap menghadapi konsekuensi ini. Lebih jauh lagi, Xia Fukun berhenti. Mungkin kalian tidak tahu, tapi semua orang di desa terpencil ini sebenarnya adalah hantu atau monster yang menyamar. Lihat, mengikuti tatapan Xia Fukun, Men Yang dan kelompoknya menampakkan wujud asli mereka di bawah kobaran api. Namun,
Di bawah panasnya api yang tak henti-hentinya, tubuh mengerikan mereka mulai berubah menjadi abu. Lihat, lihat, sudah kubilang sebelumnya bahwa desa ini pasti berhantu. Tapi kalian berdua tidak mau mendengarkan. Sekarang lihat apa yang terjadi. Kalian hampir menyebabkan bencana. Lihat, aku jadi pincang sekarang. Li Qinghe memegang kakinya, merasa sedikit tidak nyaman. Apa peduliku kalau kau pincang? Xia Fukun sedang dalam suasana hati yang cukup baik, karena sistem pemurnian iblis telah dipulihkan. Namun, omelan Li Qinghe yang terus-menerus mulai agak menjengkelkan. Xia Fukun menendang Li Qinghe hingga terlepas dari kepala Dewa Iblis Api, lalu menggenggam tangan Ye Qingwan. Jangan khawatir, Paman akan baik-baik saja. Ye Qingwan tercengang saat mendengar kata-kata Xia Fukun. Aku tidak menyebutkan itu, Xia Fukun. Aku tahu. Aku hanya ingin memberitahumu. Ye Qingwan, kau benar-benar tidak tahu cara bercakap-cakap. Xia Fukun. Setelah menahannya sekian lama, Xia Fukun tetap tidak bisa mengeluarkan kentut sama sekali. Di sisi lain, Li Qinghe melompat-lompat di tanah karena seluruh desa yang sepi itu terasa sangat panas akibat kobaran api Dewa Iblis Api. Dia tampak cukup lucu. Peristiwa di desa terpencil itu hanyalah episode kecil dalam perjalanan Xia Fukun ke prefektur Jiuyu. Setelah ketiganya meninggalkan desa yang sepi itu, desa tersebut kembali tenang seperti biasanya. Atau lebih tepatnya, bahkan lebih tenang dari sebelumnya. Bab 112 Lembah Naga. Naga Ilahi. Sebuah kota kecil yang berjarak 100 mil dari desa yang telah ditinggalkan. Xia Fukun dan kelompoknya tampil di sini. Tidak bisakah kau mempertimbangkan perasaan orang-orang yang terluka dan cacat? Kenapa terburu-buru sejauh ini? Tidak bisakah kita mencari hotel untuk beristirahat? Li Qinghe berkata tanpa daya, sambil menyeret kakinya yang terluka. Bukankah ini semua salahmu? Jika kau tidak pergi ke keluarga Ye dan bekerja sama dengan anak buah Ghost Shadow untuk menculik Paman Ye, apakah kita harus bergegas ke prefektur Nine Nether seperti ini? Jika kau terus mengoceh, aku akan membunuhmu. Xia Fukun menatap Li Qinghe dengan tajam. Beraninya pria ini mempertanyakan dirinya. Setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, Li Qinghe terdiam, seperti balon yang kempes. Sebelumnya, ia mengira kekuatan Xia Fukun telah menurun drastis setelah pertarungannya dengan Yang Mulia Surgawi Agung. Namun ketika mereka berada di desa yang sepi itu, Xia Fukun memanggil binatang iblis tingkat 9. Li Qinghe tahu bahwa Xia Fukun yang dikenalnya telah kembali. Xia Fukun telah pulih sepenuhnya. Dia takut Xia Fukun akan membunuhnya jika dia marah. Jadi dia menjadi patuh. Tentu saja, meskipun dia telah pulih, Xia Fukun benar-benar tidak akan berani meminjam kekuatan binatang iblis tingkat ke-10 lagi kecuali benar-benar diperlukan. Meskipun pada saat itu Xia Fukun merasa seolah-olah dia bisa menghancurkan dunia dan memanipulasinya sesuka hati. Namun, periode kelemahan di tahap selanjutnya terlalu lama. Terlebih lagi, jika bukan karena kesempatan ini selama perjalanannya ke desa terpencil, kemungkinan Xia Fukun tidak akan mampu mendapatkan kembali kendali atas sistem pemurnian iblis. Saat sistem pemurnian iblis masih ada, Xia Fukun tidak terlalu memikirkannya. Namun, selama periode ketika sistem pemurnian iblis mengalami kerusakan, Xia Fukun tiba-tiba merasakan kekosongan, seolah-olah tubuhnya telah dikosongkan. Ngomong-ngomong, kita sudah menempuh perjalanan lebih dari 100 mil dalam satu malam. Jadi sudah saatnya mencari hotel untuk beristirahat. Ye Qingwan tiba-tiba angkat bicara. Mendengar kata-kata Ye Qingwan, Xia Fukun mengangguk. Apa yang kau katakan sangat masuk akal. Mari kita cari hotel untuk beristirahat. Li Qinghe, apa yang barusan kukatakan? Kelompok itu menemukan sebuah hotel di kota tersebut. Namun, karena ini kota kecil, kondisi akomodasinya agak kurang memadai. Xia Fukun kebetulan melihat pelayan sedang bermain catur ketika dia check-in di hotel. Hei, main catur. Xia Fukun menjadi agak tertarik. Kemampuan catur yang dimilikinya cukup bagus ketika dia berada di bumi. Ya, apakah kamu juga melakukan itu? Ketika pelayan selesai menyiapkan kamar untuk Xia Fukun dan teman-temannya, dia masih merenungkan permainan catur yang sedang dimainkannya. Akhir-akhir ini, semua orang di benua 9 Nether sibuk berkultivasi.
Dan hanya sedikit orang yang punya waktu luang untuk datang ke sini dan bermain catur. Tentu saja, saya pernah menjadi juara junior catur sebelumnya. Pelayan itu terkejut mendengar kata-kata Xia Fukun. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dibicarakan pria itu, dia tampaknya menganggap Xia Fukun sangat arogan. Luar biasa, luar biasa. Pelayan itu mengepalkan tangannya memberi hormat kepada Xia Fukun. Hotel-hotel di benua 9 meter tidak menggunakan kartu kamar. Sebagai gantinya, mereka menggunakan sesuatu yang mirip dengan batu roh untuk merasakan mekanisme buka dan tutup pintu. Karena masih banyak kamar yang tersedia, Xia Fukun memesan 3 kamar. Dan tentu saja, Li Qinghe yang membayarnya. Bercanda saja. Kalau tidak, mengapa Xia Fukun membawanya serta? Xia Fukun menyuruh Li Qinghe dan Ye Qingwan untuk kembali ke kamar masing-masing terlebih dahulu, lalu mengerutkan kening sambil melihat papan catur pelayan. Ia bisa tahu dari papan catur bahwa pelayan itu adalah seorang master. Namun, saat ini, mereka mungkin menghadapi masalah yang cukup besar. Permainan catur ini tidak mudah bagimu. Mendengar perasaan Xia Fukun, pelayan itu merasa seolah-olah telah menemukan jiwa yang sejiwa dengannya. Ya, saya sudah memikirkan langkah ini selama beberapa hari terakhir. Apakah kau mendengarku? Xia Fukun bertanya dengan ragu-ragu. Silakan bicara. Pak, pelayan itu tampak penuh hormat. Kamu memainkan bidak putihmu seperti ini. Lalu dia akan bermain seperti ini. Lalu kamu bermain seperti ini lagi. Dan kemudian kamu menang. Pelayan itu terkejut ketika mendengar kata-kata Xia Fukun. Sungguh, percayalah. Saya belum pernah kalah dalam permainan Gomoku. Xia Fukun melihat bahwa pelayan itu tidak sepenuhnya mempercayainya. Jadi dia menjadi tidak senang dan menepuk dadanya untuk memberikan jaminan yang tegas. Pelayan itu memandang Xia Fukun dengan ekspresi bingung, ragu-ragu selama 2 detik, dan akhirnya berbicara. Tapi ini Go. Xia Fukun kembali ke kamarnya dalam diam. Apa yang terjadi? Bermain Go sama saja dengan bermain Gomoku. Bagaimana mungkin aku bisa tahu cara bermain Go? Setelah berlama-lama di kamar, Xia Fukun merasa bosan. Jadi dia pergi mengetuk pintu Ye Qingwan. Pintu terbuka, dan Ye Qingwan, yang baru saja selesai mandi dan berganti pakaian, memiliki pipi merah merona dan rambutnya masih sedikit basah, memberikan kesan seorang selir yang baru keluar dari kamar mandi. Bayangannya samar, jubah sutra tipisnya setengah menutupi dadanya. Ahwan, pakaianmu terlalu terbuka. Melihat pakaian Ye Qingwan, Xia Fukun dengan cepat menariknya masuk ke dalam ruangan dan menutup pintu. Ye Qingwan, bukankah ini yang dikenakan wanita dari benua 9 meter setelah mandi? Apa terlalu terbuka? Bagaimana aku bisa tahu kau akan mengetuk pintu pada jam segini? Bukankah tadi kamu sedang berdiskusi tentang catur dengan pelayan? Ye Qingwan bertanya dengan bingung. Jangan dibahas lagi. Itu membosankan sekali. Kemampuan catur pelayan itu sangat buruk. Xia Fukun tentu saja tidak akan mengakui bahwa dia tidak mengerti Go. Seorang pria dan seorang wanita, sendirian di dalam ruangan. Secara logika, beberapa adegan melodramatis seharusnya terjadi. Namun melihat suasana yang canggung, Ye Qingwan tiba-tiba berkata, "Oh, benar. Aku tiba-tiba teringat bahwa orang-orang yang kita temui di lantai bawah tadi sepertinya adalah orang-orang yang pernah kulihat sebelumnya saat berada di prefektur Chishui. Kau pernah melihatku di prefektur Chishui?" Xia Fukun terkejut. Dia begitu asyik bertukar tips catur dengan pelayan sehingga tidak memperhatikan tamu lain di lobi. Kota tempat mereka berada sekarang cukup jauh dari prefektur Chishui. Secara logis, jika tidak ada alasan, penduduk prefektur Chishui pasti tidak akan melakukan perjalanan sejauh ini untuk datang ke sini. Apakah kamu telah menemukan sesuatu? Sebagai seseorang yang memiliki aura protagonis, Xia Fukun tentu saja tidak akan mengakui memiliki IQ rendah. Dia menyipitkan mata ke arah Ye Qingwan dan mengajukan pertanyaan padanya. Saat saya melihat orang-orang itu tadi, saya memperhatikan percakapan mereka. Meskipun mereka berbicara sangat pelan, saya mendengar 2 kata. Oh, Xia Fukun menatap Ye Qingwan, menunggu dia melanjutkan. Lembah naga, sisa-sisa naga ilahi, mendesis. Ketika Xia Fukun mendengar 2 kata itu, dia langsung tersentak. Lembah naga dianggap sebagai tempat suci di benua 9 meter.
tempat berbagai naga tinggal. Dan naga itu, ini adalah monster iblis tingkat ke-10. Dalam beberapa hal, ia bahkan merupakan binatang yang suci. Itulah seseorang yang hampir mencapai tingkat transformasi suci. Meskipun hanya mayat, Xia Fukun memiliki sistem pemurnian iblis. Saat ini, sistem pemurnian iblis tidak memiliki makhluk iblis tingkat tinggi seperti naga ilahi yang dapat dimurnikan. Tetapi bagaimana jika itu dibuka di masa depan? Atau, jika saya memurnikan naga ilahi bersama dengan makhluk iblis lainnya, bisakah saya memurnikan makhluk iblis tingkat ke-10? Atau bahkan, makhluk iblis tingkat Sein? Memikirkan hal ini, napas Xia Fukun tiba-tiba menjadi panas. Wan, tunggu aku. Saat dia berbicara, Xia Fukun berlari ke bawah. Kamu mau pergi kemana? Ye Qingwan menatap sosok Xia Fukun yang menjauh, merasa agak bingung. Apakah orang ini akan pergi bertanya kepada orang-orang itu tentang keberadaan sisa-sisa naga tersebut? Hanya orang bodoh yang akan mengatakan itu padamu. Bab 113 Kakak Chang hebat sekali. Di lantai bawah hotel, pelayan itu masih memperhatikan permainan catur yang menurutnya sangat sulit. Melihat Xia Fukun turun, dia segera menyimpan papan catur itu. Apa yang kamu lakukan? Berhenti membuat masalah. Ku bilang. Xia Fukun dengan santai mengutak-atiknya untuknya. Dan itu hampir merusak seluruh permainan. Sekarang, dia sangat waspada terhadap Xia Fukun. Xia Fukun tersenyum muram. Aku tidak datang ke sini untuk menemuimu. Oh, itu bagus. Pelayan itu menghela napas lega dan melihat Xia Fukun menuju ke aula utama. Di lobi, beberapa orang duduk bersila bersama, dengan irisan daging sapi dan beberapa kendi anggur berkualitas di atas meja. Pada saat itu, beberapa orang sedang berbicara dengan antusias. Hei Pizide, biar ku katakan padamu, kabar tentang adanya mayat naga di lembah naga sudah tersebar. Kami sudah jauh-jauh datang ke kota ini. Jadi katakan padaku apakah kau ikut atau tidak. Jika pekerjaan ini berhasil, hehe, lupakan soal mencari istri. Kau bisa punya 10 atau 8 istri tanpa masalah. Ambil risiko, bro. Dan kau mungkin saja bisa mengubah sepeda menjadi sepeda motor. Melihat sosok yang menepuk bahunya, Pizide mengerutkan kening, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, tapi Suyukai, kau juga mengatakan bahwa berita tentang sisa-sisa naga yang muncul di lembah naga telah menyebar. Jadi pasti banyak kekuatan besar yang pergi ke sana. Jika kita pergi ke sana, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Selain itu, bagaimana mungkin klan naga membiarkan sisa-sisa naga jatuh ke tangan kita manusia? Setelah mendengar ucapan Pizide, Suyukai langsung tertawa. Bro, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ia baru saja akan berbicara ketika melihat Xia Fukun berjalan menuju meja mereka sambil tersenyum. Ia segera berhenti bergumam dan menatap Xia Fukun dengan waspada. Hai semuanya, kalian sedang mengobrol tentang apa? Xia Fukun tidak berbasa-basi. Dia duduk di atas bangku, mengambil sepotong daging sapi, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Siapa kamu? Suyukai menyipitkan matanya. Mengapa pria ini tampak begitu familiar? Apakah mereka saling kenal? Hehe, kau mungkin tidak tahu siapa aku. Namaku Chang Yuxuan. Xia Fukun mulai berbicara. Ganti Yuxuan. Sekelompok orang itu terkejut. Mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Suami saya adalah wakil presiden Kamar Dagang Red Maple. Xia Fukun berkata dengan santai. Oh, jadi Anda adalah tuan muda dari Persekutuan Pedagang Maple Merah. Maafkan saya karena tidak mengenali Anda. Suyukai, Pizide, dan yang lainnya dipenuhi rasa hormat dan dengan cepat mengepalkan tangan mereka memberi hormat kepada Xia Fukun. Kau terlalu memujiku. Xia Fukun membalas salam dengan menyatukan kedua tangannya, memasukkan beberapa kacang ke mulutnya, lalu berkata, apa yang tadi kalian bicarakan, tuan-tuan? Setelah mendengar Xia Fukun bertanya lagi, Suyukai dan dua orang lainnya menjadi semakin waspada. Suyukai merenung sejenak, lalu berkata kepada Xia Fukun, rahasia. Oh, rahasia apa? Xia Fukun berpura-pura tidak peduli dan bertanya dengan santai. Hehe. Tuan Muda Chang, Anda benar-benar suka bercanda. Sudah kubilang ini rahasia. Apalagi yang harus kukatakan? Pizide memiliki temperamen yang berapi-api.
dan dia tertawa ketika mendengar kata-kata Xia Fukun. Oh, 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 aku ingin tahu seberapa kuat kamu. Xia Fukun menyesap anggur. Harus diakui bahwa minuman keras di benua 9 meter jauh lebih kuat daripada di bumi. Bahkan minuman keras yang Anda pesan begitu saja mungkin memiliki kandungan alkohol yang setara dengan Wu Liangye. Aku tidak berbakat. Aku tidak berbakat. Su Yukai sekarang berada di puncak kemampuan bela dirinya. Namaku Pizide. Dan aku berada di tahap awal alam kekuatan ilahi. Namaku Kaidao. Dan aku berada di tahap akhir ranah prajurit pemberani. Setelah mendengar kelompok itu menyatakan kekuatan mereka, Xia Fukun hanya berkata, "Oh, saya pikir mereka bertiga benar-benar bagus. Tetapi ternyata mereka bertiga adalah pecundang." Pada saat itu, dia menyandarkan satu kakinya di atas meja, dan menumpahkan beberapa kendi anggur. Apa maksud Tuan Muda Chang dengan ini? Su Yukai, Pizide, dan dua orang lainnya mengerutkan kening. Mata mereka mulai menunjukkan sedikit permusuhan. Jelas sekali, tindakan Xia Fukun sangat membuat mereka tidak senang. Itu tidak berarti apa-apa. Saat Xia Fukun berbicara, tingkat kekuatan ilahi tahap menengah miliknya terungkap. Namaku Chang Yuxuan. Aku senang menindas yang lemah. Aku mendengar kau berbicara tentang sisa-sisa naga suci, dan aku ingin bertanya tentang itu. Jika kau bersedia memberitahuku, tidak apa-apa. Tapi jika tidak, maka aku khawatir kau harus merangkak keluar dari sini. Apakah kamu gila? Prajurit tingkat lanjut bernama Kaidao langsung merasa tidak senang. Ada apa? Apakah menjadi kuat memberi Anda hak untuk menindas orang lain? Apakah tidak ada hukum sama sekali? Di siang bolong. Bang, sebelum dia sempat berdiri, Xia Fukun muncul di belakangnya seperti hantu, mencengkeram leher Kaidao, dan membanting kepalanya dengan keras ke meja. Secara logika, Kaidao seharusnya berada di tahap akhir ranah prajurit pemberani. Jadi dia seharusnya tidak pingsan hanya karena cedera kepala ringan. Namun Xia Fukun berada di tingkat menengah dari alam kekuatan ilahi. Pada saat itu, Kaidao pingsan. Ia tergeletak di tanah. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Dan ia hampir mengalami syok. Saudara Chang, kau sudah keterlaluan. Ketika Su Yukai dan Pizide melihat kondisi Kaidao yang menyedihkan, mereka berdua terkejut. Kemudian, Su Yukai dengan gemetar berkata sesuatu kepada Xia Fukun. Jika Anda tidak puas, Anda bisa pergi ke Changshan dan menuntut saya. Ayah saya adalah Chang Zilong dari Changshan. Xia Fukun mengatakan ini tanpa ragu sedikit pun. Dan jujur saja, dia bahkan merasa sedikit puas. Seperti sensasi mengatakan, ayahku adalah Gang di bumi. Su Yukai, Pizide awalnya mengira dirinya adalah penjahat nomor satu. Tetapi mengapa, Chang Yuxuan, ini bahkan lebih jahat darinya. Baiklah, aku tidak akan bercanda lagi denganmu. Cepat berikan informasi tentang sisa-sisa naga itu. Kalau tidak, kau akan lihat apa yang terjadi padanya. Xia Fukun dengan santai menendang Kaidao yang tergeletak di tanah. Su Yukai dan Pizide merasakan merinding di sekujur tubuh mereka. Meskipun berita tentang kemunculan sisa-sisa naga itu telah menyebar, itu belum cukup untuk membuat seluruh kota mengetahuinya. Tapi sekarang Xia Fukun telah bergabung. Bukankah itu berarti kamar dagang Maple Merah juga mengetahuinya? Tentu saja. Itu juga pendapat mereka. Itulah sebabnya mereka ragu-ragu. Namun, ketika Anda berada di bawah atap seseorang, Anda harus menundukkan kepala. Keduanya memahami hal itu. Kakak Chang hebat sekali. Kau benar-benar luar biasa. Kakak Chang. Aku sangat terkesan. Diliputi rasa dendam, Su Yukai mengungkapkan kabar tentang sisa-sisa naga itu. Bab 114 orang-orang kuat ada di mana-mana. Seperti yang diketahui secara luas, naga ilahi adalah makhluk iblis tingkat ke-10. Dalam keadaan normal, bahkan seorang ahli yang sangat kuat di alam transformasi suci setengah langkah pun akan kesulitan membunuh seekor naga ilahi. Terlebih lagi, saat ini hanya ada sedikit sekali ahli transformasi suci setengah langkah di benua 9 meter. Oleh karena itu, secara umum, hanya ada satu alasan yang mungkin untuk jatuhnya naga tersebut. Itulah naga ilahi. Ia gagal menembus level untuk menjadi binatang iblis tingkat suci. Itulah sebabnya ia binasa. Lembah naga adalah wilayah para naga.
Dan dalam keadaan normal, hanya sedikit manusia yang berani memasuki wilayah itu. Namun, tepat ketika naga suci ini binasa, sebuah tim tentara bayaran sedang menjalankan misi di dalam lembah naga. Setelah melihat mayat naga itu, tim tentara bayaran tentu saja sangat gembira. Namun, bahkan mayat itu adalah mayat binatang iblis tingkat ke-10. Aura yang menekan yang terpancar dari mayat itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh para ahli bela diri biasa. Tim tentara bayaran yang serakah itu akhirnya babak belur dan memar, keluar dari lembah naga dalam keadaan yang menyedihkan dan kemudian menjual berita itu kepada asosiasi tentara bayaran. Setelah itu, Su Yukai dan yang lainnya tidak menyadari apa yang terjadi selanjutnya. Jadi, kau dari asosiasi tentara bayaran? Xia Fukun bertanya dengan penasaran. Jadi kau orang dalam? Maafkan saya, tidak, Su. Yukai tersipu. Aku adalah salah satu dari 2 orang yang selamat dari kelompok tentara bayaran itu. Aku berpikir untuk mengikuti jejak kekuatan besar itu untuk melihat apakah aku bisa mendapatkan bagian dari keuntungan. Tetapi kekuatanku terbatas. Jadi aku berpikir untuk merekrut beberapa rekan tim yang kuat untuk pergi ke lembah naga bersama-sama. Oh, jadi kau menemukannya. Xia Fukun terdiam sejenak, lalu menunjuk ke arah si brengsek De yang berada di sampingnya. Kau, yang berada di puncak ranah kekuatan bela diri, bahkan tidak mampu menahan tekanan dari mayat seseorang. Dan kau mencari seseorang yang berada di tahap awal ranah kekuatan ilahi. Bukankah itu sama saja dengan mengajak seseorang untuk mati bersamamu? Namun, Xia Fukun memikirkannya dan menyadari bahwa itu masuk akal. Burung-burung yang sejenis berkumpul bersama. Orang-orang kuat macam apa yang mungkin dikenal Su Yukai? Seseorang di puncak ranah seni bela diri. Ya, Tuan Muda Chang. Saya sudah menceritakan semuanya. Bagaimana kalau Anda bergabung dengan kami? Mari kita ambil risiko bersama dan ubah sepeda menjadi sepeda motor. Mendengar ucapan Su Yukai, Xia Fukun menarik napas dan berkata kepadanya. Apa kalimat terakhirmu? Su Yukai terdiam sejenak. Ambil risiko. Dan sepeda Anda mungkin berubah menjadi sepeda motor. Su Yukai mengajukan pertanyaan dengan ragu-ragu. Tidak. Kembali ke kalimat sebelumnya. Xia Fukun menggelengkan kepalanya. Karena kita lemah. Maka, ya, sebelum Su Yukai selesai berbicara, Xia Fukun bertepuk tangan. Kau sudah bilang kekuatanmu lemah. Kenapa aku harus mengikutimu? Apa aku gila? Setelah mendengar perkataan Xia Fukun, Su Yukai dan yang lainnya langsung kebingungan. Haha, apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Xia Fukun mengabaikan Su Yukai dan yang lainnya, karena mereka toh tidak menimbulkan ancaman baginya. Dia kembali ke kamar Ye Qingwan, tampak agak gelisah. Ada apa? Apakah beritanya sudah dikonfirmasi? Karena Xia Fukun sebelumnya berkomentar bahwa pakaiannya terlalu terbuka, Ye Qingwan berganti mengenakan gaun putih, menutupi seluruh tubuhnya. Mata Xia Fukun berbinar. Qingwan, apakah kau sedang bermain peran denganku? Pikiranku kembali ke kenyataan. Xia Fukun mengangguk. Kabar tentang sisa-sisa naga itu mungkin benar. Namun, karena sisa-sisa itu berada di lembah naga, dan kemungkinan besar sudah ditemukan oleh para naga, kita mungkin harus segera pergi ke lembah naga jika ingin memperebutkannya. Setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, Ye Qingwan bertanya, apakah sisa-sisa naga ini akan berguna bagimu? Belum pasti, tapi seharusnya bermanfaat. Xia Fukun tidak yakin apakah sistem pemurnian iblis dapat memurnikan mayat naga itu, karena itu terlalu berharga. Dan bahkan jika bisa, dia tidak akan senang jika hasilnya adalah binatang iblis tingkat 9. Kalau begitu, ayo kita pergi. Setelah mendengar perkataan Ye Qingwan, Xia Fukun segera meraih tangannya. Ada sebuah pepatah, bukan? Wahai pria, melangkahlah dengan percaya diri dan berani, selama ada seorang wanita yang diam-diam mendukungmu di belakangmu. Kalimat ini diketik sendiri oleh orang India itu. Saya rasa ada kalimat serupa. Apa namanya lagi ya? Ahwan, kamu baik sekali. Xia Fukun berkata dengan tulus. Hehe, Ye Qingwan menarik tangannya. Bagaimana dengan Li Qinghe? Xia Fukun berpikir sejenak. Tunggu aku. Aku akan menghajarnya sampai ko. Sambil berbicara, Xia Fukun pergi ke kamar Li Qinghe. Li Qinghe bertanya-tanya mengapa Xia Fukun datang ke kamarnya.
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xia Fukun melayangkan tebasan ke lehernya. Kemudian, dia menggunakan jurus pembatuan dari sistem pemurnian iblis. Setelah mengambil semua batu spiritual Li Qinghe dan memastikan dia tidak memiliki barang berharga lainnya, Xia Fukun menggunakan jurus pembatuannya padanya. Menurut deskripsi jurus pembatuan tersebut, Li Qinghe tidak akan pulih selama 48 jam. Xia Fukun memperkirakan bahwa 48 jam seharusnya cukup waktu baginya dan Ye Qingwan untuk kembali. Kembali ke kamar Ye Qingwan. Ye Qingwan melihat Xia Fukun membawa setumpuk batu spiritual, dan tiba-tiba merasakan iba pada Li Qinghe. Kau pergi merampok seseorang lagi. Hehe, tidak sama sekali. Akan kusimpan untuknya dulu. Xia Fukun tersenyum. Tanpa basa-basi, keduanya langsung menuju lembah naga. Di luar lembah naga, saat ini, sejumlah besar daya telah terkumpul. Memang ada banyak individu berpengaruh di asosiasi tentara bayaran, tetapi mereka tidak berani memasuki lembah naga sesuka hati. Jadi mereka memilih untuk membagikan informasi ini sebagai sumber daya. Xia Fukun dan Ye Qingwan, keduanya mengenakan topi bambu, telah menyamar sebagai kultivator pemberpan. Baru setelah mereka tiba di sini, mereka menyadari bahwa pasukan utama telah sepenuhnya siap untuk berangkat, tetapi belum memasuki lembah naga. Jelas karena khawatir akan keselamatan naga-naga di dalamnya. Dan pasukan yang berada di lokasi kejadian. Selain kelompok kultivator independen tempat mereka bernaung, ada juga asosiasi tentara bayaran dan dua kekuatan besar. Xia Fukun tidak mengingat keberadaan kedua kekuatan itu, dan menduga mereka berasal dari benua lain. Namun, ia dapat merasakan beberapa fluktuasi energi yang sangat kuat dari keduanya. Jelas sekali, semua kekuatan itu setidaknya memiliki satu ahli di alam asal surgawi. Tepat pada saat itu, di dalam asosiasi tentara bayaran, seorang lelaki tua berjanggut putih mengerutkan kening dan bertanya kepada seorang anggota faksi di dekatnya. Senior Hong, kapan Tuan Muda Sekte 9 Neter Anda akan tiba? Waktu sangat penting. Jika klan naga sampai duluan dan mengambil sisa-sisa naga itu, semua kerja keras kita akan sia-sia. Bab 115. Nama saya Fei Yang. Apa? Dilihat dari nada bicaramu, sepertinya kau tidak puas dengan Sekte 9 Neterku. Tetua Sekte 9 Neter, yang dipanggil Senior Hong, langsung mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Wakil Presiden Persekutuan Tentara Bayaran. Haha, Senior Hong, apa yang kau maksud dengan bercanda? Melihat Senior Hong marah, Wakil Presiden Persekutuan Tentara Bayaran dengan cepat menepuk bahu Senior Hong. Silakan ambil, Senior Hong berteriak dengan marah. Kau pikir kau bisa menyentuh bahuku? Apa kau tidak mengerti situasinya? Jika bukan karena ketertarikan pemimpin sekte muda kami pada sisa-sisa naga itu, apakah sekte 9 Neter kami perlu bekerja sama dengan kekuatan kelas 2 seperti kalian? Sejujurnya, hanya kekuatan tingkat atas seperti sekte 9 Neter, yang dapat dianggap sebagai salah satu kekuatan terkuat bahkan di seluruh benua 9 Neter, yang akan mengatakan hal seperti itu kepada sebuah perkumpulan tentara bayaran. Anda harus mengerti. Presiden Persekutuan Tentara Bayaran, bagaimanapun juga, adalah makhluk di alam transformasi suci setengah langkah. Hehehe, kamu banyak bicara. Wakil Presiden Persekutuan Tentara Bayaran itu terkekeh dan dengan cepat menarik tangannya dari bahu pria lainnya. Itu juga terjadi pada waktu ini. Senior Hong sedikit mengalihkan pandangannya. Pemimpin sekte muda telah tiba. Saat dia berbicara pelan, semua orang di seluruh sekte 9 Neter menoleh ke arah tertentu. Semua orang, termasuk Senior Hong, berlutut untuk beribadah. Astaga, apa yang terjadi di sini? Apakah ini semacam sekte? Melihat susunan anggota sekte 9 Neter, Xia Fukun langsung merasa bingung. Itu juga terjadi pada waktu ini. Tanah tempat Xia Fukun dan yang lainnya berdiri bergetar. Xia Fukun meraih tangan Ye Qingwan dan melihat ke arah yang dituju oleh orang-orang dari sekte 9 Neter. Bang, 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 bang. Suara itu semakin mendekat. Semua orang melihat dua sosok raksasa membawa tandu besar, melaju kencang ke arah mereka. Meskipun kecepatannya luar biasa, tandu itu sama sekali tidak berguncang. Ya Tuhan,
Ini raksasa. Bukankah itu makhluk iblis tingkat 8 yang paling mengerikan? Kenapa digunakan sebagai pengangkut tandu? Tugas yang begitu hina. Mungkinkah itu tuan muda misterius dari Sekte Sembilan Neter? Di tengah bisikan-bisikan samar di sekitarnya, Xia Fukun dengan santai menangkap seorang kultivator sesat di puncak alam kekuatan bela diri yang berada di sampingnya. Hei, apakah Sekte Sembilan Neter benar-benar sekuat itu? Xia Fukun mengajukan pertanyaan karena rasa ingin tahu. Kamu panggil, bro, siapa? Kultivator sesat itu langsung merasa tidak senang ketika Xia Fukun menariknya. Kenapa kau mencoba mengaku sebagai kerabatku seperti ini? Pikirnya, sambil menepis tangan Xia Fukun dan mengatakan ini dengan nada tidak puas. Hai, Xia Fukun merasa bingung saat itu. Kau mungkin tidak begitu mengerti situasinya, kan? Aura seorang kultivator kekuatan ilahi tingkat menengah menyelimuti kultivator sesat itu seperti gelombang pasang. Alam kekuatan ilahi, kultivator sesat itu terkejut dan langsung tersedak. Saudaraku, selamatkan nyawaku. Cepat beritahu aku. Xia Fukun terlalu malas untuk berurusan dengan seorang ahli bela diri di alam keberanian. Dia menyembunyikan auranya dan menatap lawannya. Kau bahkan tidak tahu tentang Sekte Sembilan Neter. Kultivator sesat itu menyadari bahwa Xia Fukun telah menarik auranya, segera menghela napas lega. Kemudian, melihat Xia Fukun sepertinya akan kembali marah, dia buru-buru berkata, Sekte Sembilan Neter adalah kekuatan paling misterius di benua Sembilan Neter. Di seluruh Sekte Sembilan Neter, terdapat tidak kurang dari segelintir ahli di tahap transformasi suci setengah langkah. Sekuat itu, Xia Fukun awalnya mengira bahwa keluarga kerajaan Sembilan Dunia Bawah, tempat Ghost Shadow dan Cutian berada, sudah menjadi kekuatan paling berpengaruh di benua Sembilan Dunia Bawah. Dia tidak menyangka bahwa gerbang Sembilan Dunia Bawah akan tiba-tiba muncul. Tentu saja, terlebih lagi, Sekte Sembilan Neter tidak hanya misterius dan kuat, tetapi juga kekuatan terkaya di seluruh benua Sembilan Neter. Bahkan persekutuan pedagang Maple Merah pun tidak sebanding dengan kekayaan mereka. Sangat kaya, mata Xia Fukun melirik ke sana kemari. Tatapannya ke arah tandu tiba-tiba berubah penuh gairah. Dia merasa bisa berteman dengan tuan muda Sekte Sembilan Neter. Lagi pula, menjadi kaya saja bukanlah kekayaan sejati. Kekayaan sejati adalah membantu orang-orang di sekitar Anda untuk menjadi kaya. Kejadian ini juga terjadi saat Xia Fukun sedang berbicara dengan kultivator sesat itu. Dua raksasa telah tiba di gerbang Sembilan Neter, dan tandu diletakkan dengan ringan di tanah. Salah satu raksasa itu dengan lembut mengangkat tirai tandu. Di bawah pengawasan semua orang, sebuah kaki yang mengenakan sepatu bot putih mengintip keluar. Tuan muda Sekte, Tetua Hong dan yang lainnya segera bergegas untuk menyambut mereka. Pada saat itulah pemilik sepatu bot putih itu terlihat oleh semua orang. Tuan muda Sekte Sembilan Neter itu mengenakan pakaian putih. Ia memancarkan aura kemuliaan dan keanggunan. Kulitnya cerah, dan fitur wajahnya tegas, seolah dipahat dengan pisau dan kapak. Di bawah alisnya yang tebal dan berat, yang miring ke atas seperti pedang, terdapat sepasang mata yang sedikit cekung dan secerah batu ember. Dia memasang senyum ramah dan tidak berbahaya. Itu adalah wajah yang bahkan Ye Qingwan pun akan iri. Xia Fukun mengerutkan kening lebih lebar setelah membacanya. Mengapa pria ini sangat mirip dengan Daniel Wu? Xia Fukun sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam hal penampilan, sepenuhnya mengandalkan pesonanya untuk menarik wanita. Sekarang, setelah penampilan, pesona, dan kekayaannya dilampaui oleh orang lain, yang tersisa baginya hanyalah sistem pemurnian iblis. Tetua Hong, mengapa ada begitu banyak orang? Ketika Tuan Muda Sekte Sembilan Neter keluar, dia mendapati bahwa ada ratusan orang yang mengelilinginya, dan alisnya sedikit berkerut. Tuan Muda, berita itu datang dari persekutuan tentara bayaran, jadi mereka akan berpartisipasi sebagai bagian dari pembagian sumber daya. Adapun pasukan lain, termasuk para kultivator pemberpan, mereka datang setelah mendengar berita itu. Xia Fukun semakin merasa bahwa Sekte Sembilan Neter adalah sebuah aliran sesat. Tetua macam apa yang berbicara kepada pemimpin sekte muda itu dengan begitu antusias, seolah-olah dia adalah seorang penggemar yang bertemu idolanya. Baiklah, mari kita akhiri sampai di sini untuk kali ini.
Ingat, lain kali, Sekte 9 Neter kita tidak perlu bekerja sama dengan kekuatan eksternal. Xia Fukun memiliki pendengaran yang luar biasa, dan dia langsung merasa tidak senang setelah mendengar kata-kata dari Ketua Sekte Muda Sekte 9 Neter. Omong kosong, jika Sekte 9 Neter tidak takut pada klan naga, apakah mereka perlu bekerja sama dengan kekuatan lain untuk meminimalkan kerugian mereka? Saat Xia Fukun mengatakan ini, suasana di sekitarnya menjadi hening. Alis Tetua Hong terangkat marah ketika mendengar ini. Siapa yang bicara? Xia Fukun mengerutkan bibir. Hanya orang bodoh yang akan mengatakan bahwa akulah yang berbicara. Namun, sebelum Xia Fukun sempat bereaksi, Tuan Muda dari Sekte 9 Neter muncul di hadapan Xia Fukun seperti hantu. Apakah kamu yang tadi menanyai Sekte 9 Neter? Hehe, kamu datang cukup cepat. Xia Fukun mengumpat dalam hati, tetapi berkata dengan lantang, bukan aku. Setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, pemimpin Sekte Muda dari Sekte 9 Neter tersenyum tipis dan melayangkan telapak tangan ke arah Xia Fukun. Xia Fukun, bagaimana bisa mereka tiba-tiba melakukannya seperti itu? Saat itu, ia bertukar pukulan telapak tangan dengan pemimpin Sekte Muda dari Sekte 9 Neter. Pemimpin Sekte Muda dari Sekte 9 Neter itu tidak jauh lebih tua darinya, dan Xia Fukun belum pernah mengalami kekalahan di tangan seseorang seusianya. Lalu, pukulan telapak tangan ini datang. Tuan Muda Sekte 9 Neter tetap tak bergerak, sementara Xia Fukun terdorong mundur beberapa meter dan memuntahkan seteguk darah. Hah, Tuan Muda dari Sekte 9 Neter melontarkan sebuah pertanyaan. Di antara rekan-rekannya, tak seorang pun pernah mampu menahan satu pukulan pun darinya, yang membuatnya agak penasaran tentang Xia Fukun. Saya Fei Yang, Tuan Muda dari Sekte 9 Neter. Dan siapakah Anda? Setelah mendengar kata-kata Tuan Muda Sekte 9 Neter, Xia Fukun langsung merasa bingung. Kita semua berasal dari benua 9 Neter. Jadi mengapa namamu ditulis dalam aksara Tionghoa tradisional? Xia Fukun berpikir sejenak, lalu mengepalkan tangannya memberi hormat kepada Tuan Muda Sekte 9 Neter. Saya tidak akan mengubah nama atau marga saya. Nama saya Yang Yao.